ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا واخرنا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Lanjutan kita ngaji tasawuf. Jadi pengajian ini lama, jadi terhenti semenjak kita gabung. Jadi meneruskan kita risalah jami'an. Wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batli mislu aqli riba. Jadi adapun maksiat-maksiat anggota tubuh ya, maka maksiat perut. Jadi anggota tubuh yang 7 itu punya maksiat. Sekarang bahasan maksiat perut. Fa ma'asil batni mislu aqli riba. Maka maksiat perut itu seumpamanya makan barang riba. Wa huwa minal kibar wa huwa minal kabair bil ijma'. Makan riba itu dosa besar menurut kesepakatan ulama. Jadi ijma' itu ulama sepakat. Jadi kesepakatan para ulama. Ijma' itu ada namanya ijma' syar'i, ada namanya ijma' subuti. Jadi kalau dalam ilmu usul disebutkan ada ijma' syar'i, ada ijma' subuti. Di dalam kitab usul fikih juga dikatakan Rasulullah itu punya ijma'. Rasulullah itu punya ijma' subuti. Kalau dalam ilmu hadis namanya istiqrarun nabi. Jadi ketetapan baginda Rasul. Jadi diamnya Rasulullah itu dalam ilmu hadis dikatakan istiqrar, jadi ketetapan baginda Rasul. Maka hadis itu adalah aqwalun nabi, perbuatan nabi, af'alun nabi, perbuatan. Jadi perkataan, perbuatan nabi, kemudian istiqrar nabi, ketetapan nabi. Jadi ada hukum, ada perkara syariat yang ditetapkan oleh baginda Rasul melalui ucapan, ada yang ditetapkan melalui perbuatan, ada yang ditetapkan melalui diam saja. Contoh begini, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ada seorang sahabat yang melakukan, Rasulullah tidak mengajarkan. Dalam rawatib itu baik muakkad baik muakkad itu tak ada. Jadi sholat sunnah 2 rakaat qobliyah maghrib itu tak ada. Tapi ada sahabat namanya Anas bin Malik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan itu. Jadi sahabat ini namanya Anas bin Malik. Beliau itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi namanya sahabat yang lain menyaksikan nih, kok ada sholat ya? Kok tidak diajarkan oleh Nabi, gimana ini? Jadi sahabat yang lain. Jadi sahabat itu kalau sahabat nih, kalau ada sahabat yang lain berbuat amal, dia berlomba-lomba pengen seperti itu. Kalau kita kan enggak, roti ya malam ini dia cukup sekali dah seminggu daripada tak ada ya. Dirubah, kalau kita nak rajin dikir itu dirubah, kalau nggak di besok yang mana? Kita dari umur akhir balik sampai hari ini berapa banyak waktu yang kita buang percuma. Balik itu dibalik. Kok bisa tiap malam itu majelis zikir, majelis ilmu? Untuk menutupi yang dulu tuh bolong-bolong. Selawat jangan, tadi kan cuma 150, tambah nanti 1000. Bisa kan? Sini kelintang batang, tak usah ngomong. Tak usah ngomong. Sallallahu. Kalau saya bawa mobil pakai motor paling malas bawa kawan. Karena apa? Dengan bawa kawan tuh ngomong. Putus zikir tuh. Apa pakai sendirian gitu. Kecuali perjalanan jauh. Sallallahu. PP 1000 kata bisa. Yuk ngomong jauh. Pula kau pakai motor semua, kau lihat masuk semua dalam otak. Oh di situ Alfamart, di situ Indomaret, masuk semua. Oh di sana ada perempuan, masuk semua. Jangan boleh.
Jangan noleh-noleh. Bismillah, ya saya ngaji karena dari itu Allah. Udah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya baca sholawat sebagaimana guru saya baca sholawat. Dan saya baca sholawat sebagaimana Rasulullah. Dan itu Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tak punya hitungan ketek-ketek begitu. Udah baca. Balik nanti begitu. Jadi bisa berapa ribu yang harus bisa kita kumpulkan? Nah, dibalik. Jadi dulu dari mulai akhir balik kita kan udah banyak kita buang, belum main-main, kan? Belum main-mainnya, belum maksiatnya. Kalau nanti besok lusa apa yang kita omong? Jangan terlalu banyak berharap kepada yang kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan tak baik-baik gimana? Nah, gitu. Jadi mau rajin kita itu berpikir, mau ibadah itu menghadap ke depan. Kalau mati itu gimana? Bisa kita. Itu salah satu trik bagaimana kita biar rajin berpikir. Tidak usah noleh tetangga sebelah tak sholat kadang, tapi kita noleh ke kita nih. Saya mati besok jam mana? Bulan gelap, kan? Gelap. Famahasil badri mislakir riba. Jadi makan riba. Wasyurbi kulli muskirin. Kemudian seperti minum setiap yang memabukkan. Jadi siapa memabukkan? Yang memabukkan tahu sendirilah. Apa mereknya? Ya mereknya tua. Apa mereknya? Topi miring, capcuan, apa namanya tuh? Itulah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamran saqallahu min hamimi jahannam. Barang siapa yang minum khamar, maka Allah akan meminumkan dia dari air panas mendidihnya api neraka jahanam. Jadi besok dituangkan. Dituangkan. Khamar itu boleh tapi nanti Pak di akhirat. Khamar itu boleh tapi nanti di akhirat besok. Maka jangan cegah. Sutra itu boleh untuk laki-laki, tapi besok. Maka ada keterangan barang siapa yang pakai sutra di dunia besok tak dikasih sutra. Jadi laki-laki itu tak boleh pakai emas. Dulu itu ada orang kaya. Kalau orang kaya biasanya ada orang Madura itu tak sempurna. Kalau perempuannya kan di sini banyak kan. Ya bangsa lain juga sama kadang kan. Ada juga. Biasanya biar nampak giginya pun gigi emas, ada ya ini katanya gigi emas. Saya dapatkan satu keterangan mengapa emas itu. Jadi kata Rasulullah itu kan apa namanya, hadani haromani dirinya diumati. Jadi dua hal ini, jadi emas dan sutra itu haram untuk umatku yang laki-laki, tapi halal untuk perempuan. Emas, sutra itu halal untuk perempuan. Jadi ada sebuah keterangan, emas itu ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuh dan itu tak baik, dan ke lelaki itu masuk, untuk perempuan masuk. Ya mungkin ada energi kurang baik kan? Bahasa kita hari ini ada energi yang masuk ke dalam tubuh tak baik, maka tak usah pakai emas gitu. Jadi emas saja ya Reza, panggil emas atau perak, pakai perak, jangan yang besi Rasulullah kalau kita pakai yang perak. Nah, kalau ada duit, kalau punya cincin kasih perak. Kalau Rasulullah cincinnya perak, gunakan cincin itu ya dua ini. Kalau udah jari manis, jari apa tuh, kelingking ya, kelingking. Jadi niatkan ikut Rasulullah. Niat saya pakai cincin sebagaimana niatnya Rasulullah, dapat pahala besar. Kalau itu, jadi dia jangan letakkan di sini penuh kadang. Ada tulisan pakai sorban kiai penuh nih cincinnya di sini. Nih, letakkan cincin saya udah tak menunjukkan orang alim. Berarti kan orang Rasulullah itu dua letakkan cincin. Kalau tidak di sini dipasang semua. Ya kan? Saya pernah melihat ada kiai di sini penuh. Tak paham dapat itu. Berarti bukan kiai bab satu itu. Jadi kiai itu harus paham detail walaupun pakai cincin. Karena kan gampang orang panggil kiai, sorbannya bagus sedikit kiai katanya kan, ilmunya Allah. Ayo.
Maka hati-hati kita terjebak hari ini. Banyak di media massa, media itu kan. Hati-hati kita cari guru yang tak kepleset. Murid itu biasanya ikut guru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam minal khamri in mata Allah ta'ala ka'abidi wasalin. Kata baginda Rasul, orang yang menetapi mudminul khamri, orang yang menetapi minum khamr, jika mati ia akan berjumpa Allah dalam keadaan seperti orang menyembah berhala. Laki Allah Ta'ala ka'abidi wasalin, orang itu seperti penyembah berhala. Oh, marah murka Allah. Alhamdulillah. Jadi mohon dijauhkan dari Allah itu. Kemudian wa'akli malil yatim, makan harta anak yatim. Allah Ta'ala alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Jadi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan begitu. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka itu makan ke dalam perutnya api, wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Nah, itu berat. Ngurus-ngurus itu anak yatim di sini, ini ada nih samping nih. Saya. Betul Pak, anak yatim boleh jadi anak yatim itu tetangga kita, kita hati-hati dengan anak yatim. Anak yatim ini punya kehebatan luar biasa Pak. Biasa anak yatim itu di mana-mana itu degil luar biasa. Degilnya itu berlipat Pak. Degil, anak orang alim, yatim biasanya. Hati-hati kita tuh. Anak yatim itu kalau sampai menangis Pak, bergetar Rasulullah itu. Maka kalau kita itu nak pengen minta doa anak yatim, kasih ya duit, langsung kemudian pegang ubun-ubunnya. Itu diperintahkan oleh Rasul. Minta doanya. Kalau dia tak pandai berdoa, pakai bahasa Indonesia ya lah, atau pakai bahasa Melayu, atau bawa anak kawin lagi, tak ketemu. Kau doakan dia, kau aminkan ya. Nah, iya kita dikasih duit itu. Jodohnya tak ketemu, cari anak yatim di sini banyak. Bida nak kami. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan cepat. Amin. Nanti kita tentang jemaah itu kan satu kambing kita gere. Ya kalau dikasih anda pun tidak apa-apa lah ya. Cuman parah betul kalau tak tumbang kambing. Gitu kan. Jadi kan anak yatim. Bagaimana anak yatim biar minta doanya anak yatim. Kemudian wa akli kulli ma haramallahu alaihi minal ma'kulat. Wa akli malil yatim wa kulli ma haramallahu alaihi minal ma'kulat wal masyrubat. Kemudian minum atau makan atau apa-apa yang Allah haramkan baik dari makanan dan minuman. Dia haramkan jangan diminum. Atau diharamkan menurut para ulama. Jadi ulama sudah bersepakat keharamannya. Kalau hari ini kita kan narkoba ya, namanya dulu narkotika, sekarang namanya narkoba. Udah tidak usah kita sentuh, karena itu merusak badan. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akil riba wa kullaman a'ana ala aklihi. Sesungguhnya dan sungguh Allah telah melaknat, sungguh Allah dan Rasulnya telah melaknat orang yang makan riba dan setiap orang yang menolong untuk makan riba. Ada rente, ada yang menyebarkan. Hati-hati, pinjamkan duit langsung potong, hati-hati Pak. Hati-hati. Kayak dari kampung-kampung biasanya ada jalan kalau siang-siang pagi-pagi kita ambil bang ini bang ya gitu, 1 juta jadi 1 juta. Kalau masih bisa ditahan-tahan, kalau kita punya duit hati-hati. Oh, ini kan usaha ya, sudah potongan sekian persen, 20%, 20%. Hati-hati makan riba penting. Yang mempromosikan juga dapat wala'ana syaribal khamri wa kullaman ana ala syurbihi hatta al-bay'a lahu. Kemudian juga Allah dan Rasulnya juga melaknat orang minum khamr. Kemudian orang yang menolong tersampainya khamr kepada orang.
pembuatnya, tukang perasnya, kemudian buah yang disalurkan untuk dijadikan minuman khamr. Maka dikatakan di sini dalam syarahnya itu dikatakan qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an la'ana fil khamri lu'ina fil khamri asyaratun asiruha wal maqsuratu lahu wa syaribuha wa saqiha wa hamiluha wal maqbalatu ilaihi wa tajiruha wa mutajiruha wa bai'uha wa mushtariha kada bitadil kena semua tukang jual, tukang buat, tukang peras, tukang bawa, punya mobil pickup, nak mana-mana bawa punya orang, dibawa. Tukang bawanya juga dilaknat. Orang itu kalau sudah kena laknat Allah itu hidup itu sempit, dada itu sempit. Maka waktu kita doa itu ya Rabbana ya dzal bahaq wa dzal sana wa dzal ata wa dzal ghina anta mujibus sa'ilin yassir lana umurana washrah lana sudurana yassir lana umurana, permudahlah urusan kami, washrah lana sudurana, lebarkan dada kami. Jadi itu dulu di roti itu kan ada di akhir itu ada bacaan begitu. Jadi kita minta kepada Allah itu, maka dia angkat tangan itu. Jadi yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana, tutuplah untuk kami aib-aib kami. Fa'anta bisatri qawmi, maka sejumlah engkau dengan menutup aurat itu, menutup aib itu adalah berhak. Waghfir lana dzunubana, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wa kullu dzambin indana, dan segala dosa yang kami miliki. Wa nun bi taubatin lana anta habibut taibin, wa nun bi taubatin lana, berikan kepada kami taubat. Jadi taubat terus diminta. Ikhlas juga harus diminta. Ikhlas itu harus diminta. Ya Allah, berikanlah ikhlas dalam segala amal. Berikan aku kemampuan untuk ikhlas. Maka diajarkan dari Rasulullah, Allahumma inni as'aluka taubatan wa dawamaha. Maka dalam kitab hikam itu disebutkan itu, Allahumma inni as'aluka taubatan wa dawamaha. Ya Allah, aku memohon kepada engkau taubat wa dawamaha, dan kelanggengan taubat. Ketika membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tekan dalam hati kalau kita tidak punya apa-apa, kita itu tak punya kemampuan sama sekali. Kita mampu duduk di sini menjauh dari maksiat itu karena Allah berkehendak. Berbuat amal baik karena digerakkan oleh Allah. Ketika baca la haula wala quwata illa billahil azim, orang itu kalau bersandar kepada nafsu maka sombong dia. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah nafsu bicara, udah menilai orang ini, dia ini tak pernah pikir, saya pikir. Nafsunya udah mulai, akhirnya nanti sombong, hebat saya ini. Akhirnya punya orang salah. Tugas kita itu ya korpul bab, mengetok pintu, kita ajak, yuk ikut kita zikir, kita ngaji. Mau monggo tak datang, jangan dipaksa. Berzikir juga, kecuali dikir-dikir yang harus. Dikir itu wajib, dikir wajib. Ingat kepada Allah itu wajib. Kalau orang muslim itu wajib. Jangan sampai tak ingat kepada Allah, bahaya kita. Udah. Kalau udah tak ingat dalam hati ini kepada Allah, habis hati kita itu digerogoti oleh lain nafsu, lain setan, lain jin dan sebagainya. Maksudnya jadi dada kita itu ibarat rumah, kalau sudah gelap, tak pernah disapu, tak pernah dipel, ya udahlah. Cacing pun masuk, belatung masuk, ulat masuk, ular masuk. Nah hati kita begitu. Kalau udah tak berzikir ingat pada Allah, tak ada lampunya, maka satu hasud akan menghinggapi. Lihat tetangga beli motor, kita tak bisa hidup, ya kan? Lihat kawan udah punya bini, sibuk gitu nih, bila aku tahu bini udah belajar, betul sibuk kita belajar itu, dah itu hati kita. Mudah-mudahan wasyrah lana sudurana. Orang baca roti itu Pak, itu udah doain di belakang. Allah doain Bapak itu. Kita itu udah diajarkan oleh Guru Haidar itu, di belakang itu udah didoain. Pertama nih disebutkan
Allahumma inna dimnaka anfusana, ya Allah aku tanggungkan, aku gadaikan. Allahumma inna dumannaka, Allahumma inna dumannaka anfusana, jadi aku tanggungkan diriku, wa amwalana, harta-hartaku, wa auladana, anak-anakku, wa ahlina, keluargaku, anak dan istri, wa li ahamina, dan orang yang memiliki hubungan kerabat dengan, wa man ahadtu bihi syafaqatu qulubina, dan orang-orang yang dalam hatiku itu ada rasa kasih sayang. Kita ini kan dalam hati itu ada kenal seseorang, keluarga jauh atau bukan keluarga, tapi kita sayang sama dia, itu masuk dapat doa ini. Wa judratu buyutina, tetangga kami yang tidur tuh kita doakan. Wa judratu buyutina, tetangga-tetangga kami. Wa man ma'ana, dan orang-orang yang bersama kami, tak ikut ngaji tapi dekat sama kita. Wa ma'ana, dan perkara atau sesuatu yang bersama kami, kita titipkan sama Allah. Rumah kita tutupkan sama Allah, motor kita titipkan kepada. Ada keterangan, Pak, kalau kita menitip sesuatu pada Allah, barang itu cacat, maka Allah malu. Padahal kita itu diajarkan oleh baginda Rasul, dan mestinya Rasulullah diajarkan oleh Allah. Tak boleh hianat. Jadi kalau orang bagi, ya Allah aku titipkan anak dan biniku pada engkau. Oh, sebelum anda balik pasti dijaga oleh Allah. Kalau sampai macam-macam, begitu kan, titipkan anak sama bini, titipkan sama Allah, titipkan. Kalau kita gitu terus, ya Allah aku titipkan raga dan jiwa kepadamu ya Allah, betul. Nah, bisa kita praktekkan hari-hari. Nah, berangkat kerja, ya Allah aku titipkan anak dan istriku, rumah seisinya kepada Engkau. Berangkat, nah itu bismillah. Malu Allah itu kalau sampai ada cacat, titipan. Dan amanah itu diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Barulah kita cari macam-macam nanti mana kan. Nah, disebutkan di sini ini ada juga. Kita diajarkan di sini, disebutkan di sini. Nas'aluka ta'alluhan ilaika wastigharaqan fika. Nas'aluka ta'alluhan ilaika, kita minta, ini diajarkan oleh Guru Hidayah. Nas'aluka, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ta'alluhan ilaika, bertuhankan kepada Engkau, tak bertuhankan pada yang lain. Wastigharaqan fika, dan tenggelam di dalam Engkau, ingat Allah terus. Wa fana'an bika, fana dengan Engkau. Wah, ini udah fana sama Allah itu luar biasa. Wah, ini kemudian mufana'an bika, mensiwakan dan fana dengan Engkau selain Engkau, daripada selain Engkau. Walutfan min ladunka syamilan jaliyan wa khafiyan, warizqan thayyiban, warizqan thayyiban wasi'an, meminta rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wasi'an yang luas. Ini bapak-bapak udah didoain, hani'an mari'an, nyaman lagi mengenakan. Jadi kalau bisa dibayangkan Bapak sebelum merotib dengan setelah merotib gimana? Yang bisa menjawab ya Bapak sendiri ya. Gimana hatinya, perasaannya bersama keluarga. Kemudian menilai rezeki dan pekerjaan gimana kira-kira? Apakah lebih giat dari dulu atau santai saja atau lebih pasrah kepada Allah? Jadi ini kita doakan. Wa ma'asil lisani kasiratun aidan mislul ghibah. Nah, selanjutnya maksiat lisan itu banyak sebagaimana maksiat perut. Mislul riba, seperti ghibah. Yang namanya ghibah itu apa? Menggunjing itu. Namanya ghibah itu dzikruka akhokal muslim. Dzikruka akhokal muslimah bima yakrahu. Jadi menyebut saudara kita itu yang muslim dengan sesuatu yang tidak disukai, itu namanya ghibah. Umpamanya ada si fulan disebut hidungnya itu pesek, atau disebut
pakaiannya tak pernah disetrika, tersinggung enggak orang itu? Kalau ucapan itu sampai kepada yang bersangkutan dan itu tidak disukai, tersinggung, bahasa kita hari ini, maka itu namanya ghibah. Jadi ucapan yang bisa menyebabkan orang itu tak suka, maka itu namanya ghibah. Dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Walau biqaulika, ini yang berapa? Walaupun dengan hatimu. Tak ada ngomong, cuma dalam hati ngomong. Tak cari sumbangan. Itu kan? Hati kita ngomong, ini berapa? Walau biqaulika. Jadi mau latih dikit-dikit. Ya mudah-mudahan saya juga bisa. Saya juga berusaha. Kadang kita ngomong tak mulut tak ngomong, tapi hati itu kemana? Wa in kunta shadiqan wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Jadi menyebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh saudara sesama muslim walau itu benar. Ibunya pesek, mana kita sebut pesek, benar dia pesek. Enggak suka. Atau disebut warna kulitnya atau sebagainya, poin terkait dengan jadi gimana Pak? Rasulullah itu pernah mengajarkan seorang wali besar dalam kitab ini Pak. Di dalam kitab ini disebutkan di bawahnya ini. Jadi namanya wali besar itu namanya Abul Mawahib Asyadili, Muhammad Abul Mawahib Asyadili. Imam Abdul Mawahib Asyadili itu diajarkan Rasulullah, kalau engkau ada satu majelis kebetulan ada ghibah, kau mendengar ghibah, maka bacalah pertama adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niatkan pahala dari bacaan itu dihadiahkan kepada orang yang dighibah. Nah, hati-hati seperti sekarang nih Pak, nomor 1, nomor 2 kadang dighibahkan orang, ya kan? Nomor 1, 2, 3 kita tak perlu sebut orang. Belum lagi warna merah, hijau, kuning, kayak pelangi sebutnya. Ya kan, kita di kampung gara-gara kita punya HP kadang lebih pandai dari pengatur negara. Kayak kita ya jadi presiden pandai nggak gitu. Hati-hati Pak, nak minta maaf kemana gitu. Udah yang kita gibah tuh orang-orang atas sana. Jadi gimana baiknya? Udah nonton film ya, kok tak bisa dikir nonton film ya, film Doraemon. Ya kan, Doraemon, biasanya itu Doraemon anak-anak itu. Biasanya film rakit gitu, filmnya kartun-kartun. Jadi kalau di sini saya melarang itu. Istri saya, anak saya melihat infotainment tidak boleh. Jadi tidak boleh karena aib orang yang diumbar. Jadi kalau terlanjur kita mendengar orang ghibah atau kita mau ghibah, baiknya minta maaf atau minta halal. Kalau tidak bisa maka baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian pahalanya diniatkan dihadiahkan ke catatan amal orang yang wan namimah itu. Kemudian yang kedua itu namimah. Jadi namimah itu apa? Mengadu domba. Aina kul kalami lil ifsadi wat tafriqi bainal ahibbah. Jadi dikatakan namimah itu memindahkan ucapan dengan tujuan untuk merusak dan memecah belah antar kekasih, antar bersaudara. Malam Selasa dipecah dengan malam Rabu, malam Rabu dipecah dengan omongan di sini pindah ke sana, sana pindah ke situ. Tapi tujuan li ifsad wa tafriq, untuk merusak dan memecah belah. Jadi kalau mau sampai ke kita ini omongan tak baik, udahlah pendem. Tidak. Qala Rasulullah SAW, hal tadruna man syararukum. Kata baginda Rasul, apakah kalian tahu orang yang buruk-buruknya kalian tahu? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala syararukum dzul wajhaini. Buruk-buruknya kalian adalah orang yang memiliki dua wajah. Dzul wajhaini, punya dua wajah. Alladzi yahtihuna bi wajhin wa haqilah bi wajhin. Dua wajah ini pergi ke sana pakai wajah yang satu, pergi ke sini pakai wajah yang satu. Wah, ini paling berat. Bilang memang paling berat dua wajah. Mas munafik udah begini. Tapi kalau munafik itu terkait dengan keimanan dan kekufuran.
Nah, maka kita hati-hati. Datang nanti yang warna merah diambil. Nah, saya punya masa 100 diambil. Tak datang lagi warna hijau datang diambil. Berharaplah orang sekali pencoblosan tak ada warna merah dan warna hijau. Kecewa enggak orang? Kecewa. Di sini banyak pemain-pemain begitu itu pernah ngambil duit. Duit tak halal zaman apa? Orang ini ngasih duit karena berharap suara ada ambil, tapi suaranya tak ada. Duitnya bagaimana? Statusnya Allah alam. Jangan ditanya lagi. Dibelanja untuk anak bini makan, beli daging, beli apa yang enak-enak, bil ketawa-ketawa, biarin katanya. Kalau tak sekarang kapan lagi nak menikmati duit mereka? Sedap mengambil duit secara wakil. Udahlah tak apa kita makan ikan kering tapi halal daripada duitnya merah tapi belum tentu halal, lebih mendekati halal. Kemudian selanjutnya maksiat lisan itu adalah wal kadhibu, jadi bohong. Wa huwa al kalamu bi khilafil waqi', namanya bohong itu adalah berbeda dengan kenyataan, itu bohong. Qala sallallahu alaihi wasallam wailul lilladzi yuhdisu fayakdziba liyudhika bihil qaum liyadhaka bihil qaum. Ini Pak, kecelakaan bagi orang yang berbicara kemudian berdusta. Tujuannya apa? Liyadhaka bihil qaum, supaya orang banyak itu tertawa. Kalian siapa nih kira-kira Pak? Di TV itu teriak siapa? Itulah. Ya. Kata Rasulullah, wailul ladzi, kecelakaan bagi orang yuhdisu fayakdzibu, berbicara kemudian berdusta. Tujuannya liyadhaka bihil qaum, biar orang-orang banyak itu tertawa. Kan makin tertawa makin laris. Orang yang tak ketawa-ketawa tak laris kan? Gitu. Tak laris kan? Yang bikin ketawa-ketawa itu laris. Nah, ini kata Rasulullah. Kemudian selanjutnya maksiat lisan itu wasyatmu. Syatmu itu wasful ghairi bima fihi wasful ghairi bima fihi naqsud wakhtikar. Jadi mensifati orang lain dengan sesuatu yang di dalamnya itu ada kekurangan dan penghinaan. Kau ini duduk-duduk nanti kan betul kau nih kan? Jadi syaitan menjelah seseorang. Kemudian wasubuh. Nah, kemudian subuh itu memaki, wasubuh memaki. Qala sallallahu alaihi wasallam mal'unun man sabba walidayhi. Kata baginda Rasul, terlaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Di dalam keterangan yang lain, bagaimana kok ada anak mencaci maki kedua orang tuanya? Di sini cuma mal'unun man sabba walidayhi. Dalam kitab yang lain ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasul? Orang yang mencaci orang tua orang lain, maka dia mencaci kedua orang tuanya. Yaudah Bapak tahu kan, caci maki tahu kan? Hati-hati Pak caci maki. Pilih masa kamu tua, aku biasa caci maki. Biasa. Kamu apa namanya? Bahasa Melayunya tapi maki-maki. Maki apa namanya rakyat? Oh deh, pokoknya itulah. Pokoknya semua disebut, barang-barang pun disebut. Ya Pak dia apa tadi? Dan begini model begini Pak, kita mendoakan orang lain. Kata Habib Murtadho itu, saya mendengar dari Habib Yusuf. Dulu Habib Yusuf pernah cerita di sini. Jadi Habib Murtadho itu mengajarkan Habib Yusuf Segaf. Jadi Habib Murtadho Hinduan itu mengajarkan, kalau ente mendoakan orang, maka hakikatnya doa itu akan kembali kepada ente. Maka doakan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Kembali ke kita. Nah, kalau ada jodoh kawin lagi, tak ada jodoh, ya udah satu ya. Mudah-mudahan kambingnya kan. Apakah kita dapat kambing? Tak ada kambing, ya kita gerek.
undangan dari Satrio sampai Bekapuk kalau itu kan 2 tahun lagi tak ada kabar langsung kita pergi sana, langsung pergi deh. Itu ya, mudah-mudahan lancar ya, amin, ya, lancar itu doakan, mudah-mudahan kedua orang tuanya sehat. Wafi riwayat, di dalam satu riwayat baginda Rasul bersabda begini, min akbaril kabairi ayyasubbar rajul walidayhi, di antara lebih besarnya dosa besar adalah seorang laki-laki mencaci maki kedua orang tuanya. Ketika kita berbuat dosa, umpamanya kita nih buat hal di kampung yang buruk-buruk, pasti biasanya ditanya itu anak siapa? Orang tua kita kan? Dosa enggak kita, buat dosa kita, dosa orang kampung, dosa dengan orang. Kalau kita baik, lagu itu begitu juga, Bang Budi. Kalau baik-baik, lampunya dibaca tuh kayak antena. Kalau bagus maka merek TV. TV ini merek apa katanya? Bagus ya, mending kan HD itu cantik, sharp. Sekali buram, kau pakai antena apa? Antena yang pokok. Gitu kan? Bapak-bapak jadi orang hebat besok, maka besok bapak akan ditanya, dari mana bapak? Orang mana? Bintang Batak. Sekali buruk, ngaji di mana bapak tuh? Begitu pak. Kata guru saya begitu. Guru itu ya begitu lah. Kalau bagus maka orang tuanya yang tidur yang dibaca. Ketika buruk, gurunya yang menentukan yang buruk. Mudah-mudahan kita ini bagus semua. Nah gitu. Lah, gitu. Maka hati-hati dengan orang tua. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fa yasubbul akhar abahu. Bagaimana ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana seorang laki-laki itu mencaci maki kedua orang tuanya? Kata baginda Rasul, yasubbu abar rajuli, seorang laki-laki mencaci bapak laki-laki lain, fa yasubbul akhar lahu, fa yasubbul akhar abahu. Maka kemudian laki-laki tadi bapaknya yang caci maki, maka berbalik akan mencaci bapaknya. Begitu Pak. Kemudian walaknu, dikit lagi Pak ya. Udah tak kuat lagi kerjaan setan kita ini ngantuk kadang begini gitu kan. Jangan benci Pak, setan itu jangan dibenci. Allah itu nyuruh kita jadikan dia musuh, jadikan musuh. Artinya perbuatan setan itu jangan kita ikuti. Tapi jangan membenci. Kalau membenci itu kotor hati kita, percuma gitu. Karena memang udah settingan Allah, udah kita tahu. Kata Guru Haidar itu, kalau ente takut sama anjing, jangan anjingnya ente begini-begini kan, panggil tuannya. Kalau ada begitu gimana? Ya udah minta perlindungan sama Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Sama kita kadang ngaji itu pasti ngantuk dan sebagainya. Kalau ngantuk tidur ya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir termasuk laknat lisan itu walaknah, melaknat walau li hayawanin al jamadin wa huwa al-'adu min Allah taala. Jadi walaupun dengan hewan atau barang keras, kita ini kadang terentuk jatuh Pak. Terentuk jatuh, ada barang langsung kita jatuh barang, gara-gara kau nih aku jatuh. Ada kita ya kan, motor kadang macet kita tendang. Aku nak ngaji kok masih mau tegak lagi, padahal tak pernah diservis motor itu kan jahat, diservis lo mau marah, servis lo. Jadi kalau nak pergi ngaji itu kau tepuk di motornya, yuk ngaji, yuk berzikir, tepuk Pak, besi itu ya ditepuk aja berzikir. Kok bapak malas nak berzikir, tepuk motornya, yuk ngaji dikir bisa Pak. Sekelas anjing Ashabul Kahfi cuma ngikut ya, masuk mana? Masuk surga kan? Entah lagi soleh, masuk surga dari batu. Cuman kalau motor kau yuk setiap dalam selasa bawa kali masuk surga enggak? Aku panggil masuk surga besok. Masuk, kau tepuk aja dia berpikir, ada malas berpikir. Itu trik saja Pak, trik kita. Kalau saya di Umar itu Pak, malas berzikir, ambil pecut dia. Coba nanti cerita soal itu. Di Umar itu gantung ada pecutnya. Otak. Kalau malas pecut, berzikir. Maka saat beliau meninggal dilihat dari sahabat yang lain banyak bekas. Kalau
Kalau saya tak berani pakai pecut sakit, ini yang saya pecutkan. Kan sakit juga kan gitu. Rasulullah itu suka kalau kita membutuhkan pecut itu digantung untuk anak kita yang tak sholat. Nah, tuh lihat tuh, bisa gitu. Bisa gitu. Kadang kita kan malas nih, malas nak ngaji minggu depan ya kan? Minggu depan lah. Nah. Sedikit-sedikit gitu nih. Ada sebuah kitab namanya Hikayatul Asim. Dalam kitab itu disebutkan gini, di zaman Bani Israel itu ada ulama-ulama Bani Israel. Ada. Beliau ini kalau malas berpikir, ngambil api, tangannya dimasukkan ke api. Satu tempo beliau itu malas ketulak berpikir. Tangannya itu tangan di api sampai apa kata si rahib itu? Inilah kalau kau malas berpikir ya saudara, lebih menyakitkan lagi dari api. Malas ngaji, ambil HP jadi lah dia. Ya, iya. WA itu kan. Dan kabar terkini apa ya? Jadi itu Pak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau laknat itu tidak boleh, contohnya begini, wa huwa al-ibadu. Jadi wala'nu walau li hayawanin aw jamadin wa huwa al-ibadu min Allah Ta'ala. Laknat itu adalah menjauhkan dari Allah Ta'ala. Ka'ayyakulah la'anahu Allahu alaika. Tak boleh kita kalau kepada orang mengatakan Allah melaknat kepadamu. Yang dikatakan yang laknat itu boleh, makanya kita menyebut iblis. Iblis laknatullah alaika. Hari ini kan banyak tuh Israel la'anahum, semoga Allah melaknat mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran yang berlipat ganda kepada saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mereka 12.000 tadi malam itu 12.000 lebih. Allah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa syufa'a wa la syuhada yaumil qiyamah. Jadi kata baginda Rasul, orang-orang yang melaknat itu maka mereka tidak akan berikan syafaat dan mereka tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Kemudian wa ghairiha katanabusi bil alqab al-makruha wal kadhibi ala Allah Ta'ala wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu ala Allah wujuhuhum muswaddah. Jadi juga melakukan orang dengan suatu yang tidak disukai. Nah, ini kelompok Ustadz Ali ini di Ikhwan itu ada Pak, dijuluki namanya bagus, dinamakan ya begitulah. Nenteng itu bukan kita marah, kalau marah masuk ini termasuk bil alqabil makruha dengan julukan kurang disukai. Hati-hati nih, jemaah-jemaah kita ini cerdas semua karena sering dikasih lempeng tepung gitu, maka dinyamati matem. Hati-hati nanti kalau sering kasih kecap. Dulu di pondok ada namanya Pak, makan tidak pernah meninggalkan kecap, maka disebut oleh kawan disebut matke kecap. Makanya di sini berubah-ubah, tapi nanti jadi begitu makruh pula gitu kan. Jadi tak boleh bila kau bil makruh gitu kan. Jadi tak boleh mudah-mudahan gitu kan. Wa masih ini wallahu a'lam bishawab.